Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Thumma ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Thumma ila hadrati Sultanul Auliya Illahi radhiyallahu ta'ala anhum wa husan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abil Hasan As-Sadili wa Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Syekh Imam Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma ila hadri syekh. Usul ila sahibul kitab hadis an-nabi. Isri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken hadis Kitab An-Nabawi, hadis kang nomor 327, hadis yang diawali huruf lam. Lau qila li ahlin nari annakum ma kithuna fin nari adada kulli hasatin fit dunya la farrahu biha walau qila li ahlil jannati annakum ma kithu na'adada kulli hasatin la kharin la hazinu walakin ju'ila lahumul abada. Rawahu At-Tabrani an Ibnu Mas'ud. Artine dawuh, kok lamuno wong ahli neraka iku diri dawuhi mengkene, sak temene sira kabeh meneng atau manggon ing neraka kene suwene namung miturut itungane krikil kang ana ing donya. Tentu wong ahli neraka mau padha bungah jalaran oleh ngrasakaken siksa ana watese. Lan lamun wong ahli swarga iku didhawuhi mengkene, sak temene sira kabeh manggon ana ing swarga kene suwene namung miturut itungane krikil kang ana ing donya, mongko tentu wong ahli swarga padha susah lan prihatin jalaran kurang suwe oleh manggon ana ing swarga lan bakal ora bisa ngrasakaken nikmat ana ing swarga meneh. Ananging wong manggon ana ing swarga iku langgeng saklawase, ora ana entek-enteke. Dawuh Kanjeng Nabi, hadis nyeritakan seperti ini ya, bahwa diceritakan bagaimana ketika penduduk surga nanti kelak, penduduk neraka nanti kelak, ketika nanti diberikan sebuah dawuh bahwa sampean semuanya atau orang penduduk surga, penduduk neraka itu dikasih peringatan bahwa manggen ono nggih swarga itu batasnya hanya hitungan kerikil yang ada di dunia. Batu kecil ya. Kerikil dunia ini wakeh ya. Tapi mereka semuanya merasa senang karena apa? Ada batasnya. Lek segitu sebaliknya, ketika orang penduduk surga diberikan pengumuman yang sama, manggendang swarga dengan hitungan kerikil, jumlah kerikil yang ada di dunia,
maka susah karena merasa bahwa itu kurang karena nikmatnya surga. Tapi sejatinya surga itu orang yang penduduk surga adalah saklawase orang nontai khalidina fiha abada. Jadi gitu ya. Memang gitu. Ini hanya sebuah gambaran bahwa sangkik boten penakin rokok. Jelas ora penak nggih, jelas ora penak. Sangkik boten nyamani suat rokok. Sampai-sampai ketika dihitung dengan jumlah kerikil jumlah di dunia watasi itu segitu, mereka sudah muncul kebungan berarti ada enteknya. Kok bakal iso mlebu swarga pikirane ngaten nggih. Memang apa nggih? Yang jelas neraka itu tidak nyaman sekali ya. Pokoknya kalau saman gambarkan ya gini aja benar. Sesuatu yang saman rasakan nang dunia ini nggak nyaman, tersiksa di dunia ya. Wong kadang sampai orang kuat mikir sampai kelaran kabeh sampai moh-moh di dunia. Itu hitungannya berlipat-lipat kan ganda itu hitungannya rokok. Jadi kalau kita bayangkan penting ya, bukan berarti gini ya. Kalau dalam dunia tauhid memang kita mengharapkan karena takut neraka, ibadah takut neraka, ibadah mengharap surga itu tidak dianjurkan sekali dalam dunia ketauhidan atau dunia tasawuf. Tapi hal ini penting ya. Penting untuk mencambuk mencambuk diri kita bahwa Allah itu sudah menyediakan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dan Allah juga menjanjikan hal-hal yang begitu nikmat yaitu surga bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa dan beriman kepada Allah. Jadi kisah ini memang ya sahih ya, hadisnya betul bahwa surga dan neraka itu memang nanti betul-betul ada ya. Tidak hanya sekedar dongeng belaka ya. Kalau kita saja bilang dongeng belaka malah podo karo cerita di Quran ya. Orang-orang yang dikatakan ya asatirul awal itu hanya dongeng orang jauh, jangan sampailah kita ya. Jangan sampai kita meyakini surga neraka ini hanya sebuah dongeng ya. Nanti kalau kita sudah mengalami kematian, bertemu alam kubur, ketemu akhirat, malah susah kita ya. Alangkah baiknya kita meyakini saat ini, betul-betul saat ini kita yakin bahwa betul-betul surga dan neraka itu ada. Gusti Allah nyediakno surga kanggo sing iman, nyediakno neraka kanggo sing ora iman. Insyaallah ngaten ya. Jadi neraka itu ndak enaknya sekali dan surga itu nikmatnya luar biasa, betul ya. Ya, itu jadi motivasi kita untuk supaya kita taat pada Allah, menunjukkan bahwa yang kita yakini itu betul-betul kelak nanti itu ada. Jangan sampai dalam hati kita kecil kita sampai kita itu tidak yakin sekali adanya surga. Ya, harus yakin, memang itu bagian dari keimanan kita ya. Kalau akidah kita nggak sampai meyakini hal itu ya meleset sekali ya. Meleset sekali. Harus yakin betul-betul neraka itu ya seperti apa yang didhawuhkan di Quran dan di hadis ya. Surga itu ya seperti apa yang itu terlintas gambar. Memang ada sebuah gini ya. Kita itu tidak pernah selintas pun persis bisa membayangkan sedikit pun tentang surga dan neraka, tidak bisa. Tapi memang kita bisa mengambil referensi dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena Rasulullah sudah pernah melakukan perjalanan ke sana ya. Waktu Isra Mi'raj itu, waktu Mi'raj pergi ke langit, beliau betul-betul diberitahu oleh Allah, diberi penglihatan, mengetahui keadaan di mana neraka dan mana surga, betul-betul beliau melewati betulnya. Karena beliau melewati beberapa langit untuk berjumpa dengan Allah, itu betul-betul melihat betul posisi surga neraka itu ya. Jadi harus kita yakini ya, harus wajib kita yakini, tidak ada tidak ya. Kalau kita sampai nggak yakin ya sudah, kita meleset imannya ya. Ya nggak Islam meneh kalau gitu ya. Saya kira itu. Jadi sangke pedihnya neraka digambarkan sampai seperti itu, sangke nikmati surga digambarkan sampai seperti itu ya. Insyaallah lah ya. Pun ini lanjut. Kita lanjutkan ke hadis yang nomor 328. La yubasyaru fuqara'ul mu'minin bil fauzi yaumal qiyamati qabla aghniyai bimiqdari khamsiatin amin haula'i fil jannati yunaimun wa haula'i yuhasab. Rawahu Abu Nuaim an Abi Sa'id. Artine dawuh
wong mukmin kang fakir besok dina kiamat yakti bakal di bebungah merkoleh swarga luwih dhisik sadurunge wong sugih. Kehaute kira-kira terpaute kira-kira 500 tahun. Dadi wong-wong fakir ing jero swarga wis padha enak-enakan lan wong sugih-sugih lagi padha dihisab dititi pirsa. Jadi ini ya, hadis ini memberikan keunggulan bagi orang yang fakir, yang mukmin daripada orang yang kaya tapi mukmin. Ini urusan surga. Okay. Jadi memang orang fakir nanti yang mukmin iku mlebu surga dhisik karena hisabnya ringan, gak ada yang dipertanggungjawabkan. Daripada yang kaya tapi kaya walaupun kaya tapi iman tapi hisabnya jauh. Jaraknya itu 500 tahun. Hisab ya. Nah, kita cerita nih hisab. Mbon dikira hisab itu santai, kita nunggu perhitungan ya. Hisab itu sesuatu hal yang paling menegangkan. Okay. Sesuatu hal yang paling menegangkan di akhirat. Hisab, ditimbang, menerima catatan ya. Itu betul-betul hal yang paling menegangkan di akhirat. Gambaran penak gitu. Awake dhewe urip nang donya niki mesti merasakan sesuatu yang paling menegangkan dan paling menakutkan. Bandek pas kita nanti di yaumul hisab, jelas rasa yang paling tegang dan menakutkan. Lek kate tegang mungkin kate sing kate rabi akad nikah kan tegang. Atau mungkin mau di kalau kuliah ya kate ujian skripsi dan lain sebagainya mesti tegang. Atau mungkin kate di sidang karena salah atau apapun ditegang. Ya. Tapi rasa tegang itu nanti akan dirasakan dengan berlipat-lipat ganda di yaumul hisab. Tapi itu kanggone wong sing lain. Tapi kalau orang yang punya keyakinan keimanan kuat tidak merasakan hal yang seperti itu. Tapi rasa yang menjadikan beda lek wong podo imane ambek wong podo imane tapi fakir mbek kaya, nanti rasa penantiannya nggih. Sama ndak ya ngerti sih. Karena orang-orang yang iman itu walaupun kondisi miskin atau tidak, mesti rasa iman itu rasa kecintaan pada Allah itu tinggi. Lah kabeh wong sing iman itu baik yang ini kepingin peduk karo Gusti Allah ya, atau manggen nang swargane Gusti Allah itu sangat tinggi. Nah, rasa itu kalau terhambat oleh waktu yang lama kan mesti bingung kok kita menunggu sesuatu sing ora teko-teko, sing kita harapkan teko. Mesti kita kan resah ya, resah. Keresahan rindu itu yang akan muncul, yang jadi tidak nyamannya. Lek wong sing wong misalnya saya fakir tapi mukmin mlebu surga dhisik. Rasa resah kecintaan rindunya itu sudah terlampiaskan segera ya. Segera mbek Gusti Allah dipenuhi. Tapi lek wong sing sugih tapi sugih tapi iman itu menunggu hisab. Resahnya luar biasa. Duh, kapan mari hisab Islam ndang-ndang. Kita kan juga pernah sih ngerasakan hal itu ya. Kate ngenteni apa teko menunggu suatu orang nyaman itu pernah. Pingin segera ketemu itu pernah. Atau sesuatu yang bahagia, kate tekan suatu orang yang paling kita banggakan, kita cintai. Orang yang teko kan sangat resah tuh ya. Lah rasa resah itu juga akan berlipat nanti mesti rasanya. Enggak sama resahnya di dunia, rasanya resah sekali. Nah, makanya bedanya nikmatnya orang yang kaya iman oleh swarga nih dengan orang yang fakir tapi iman, itu nanti bedanya di situ. Makanya kita tidak terlalu dalam artian dari hadis ini, makanya hadis ini condong penak ya fakir tapi mukmin, tapi berat. Wong fakir iku cedek kufur, kudune kan iku ya. Men dadi iman yo Kak berat. Makanya mereka fakir terus kok sampai iman lolos, sampai matinya dia lolos di dunianya ya. Menjadi penak bakal di akhirat. Saestu penak. Tapi juga bukan hal suatu yang mudah ya. Bukan suatu hal yang mudah. Wong fakir kudune yo akeh, kudu keimanan yo akeh. Apalagi zaman-zaman kaya ngene iki nggih. Wah, nek orang duwe dhuwit kaya
modele rasane kayak kate urip kan rasane. Itu tergantung keimanannya masing-masing semuanya ya. Tergantung keimanannya masing-masing. Wis paling penak ya sampean milih pana suki mawon masuk ngenteni mboten napa-napa sing penting besar swarga ya nasi ngono barang enak. Tapi wong suki melarat iku wis minangka takdir, tapi kita bisa menjaga keimanan ini yang harus kita usahakan tetap dalam kondisi apapun tetap kudu saya kira itu bisa dipahami ya. Jadi bedanya seperti itu. Pun lajeng hadis kang nomor 329. Lamma araja bi rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum adfarun min bukhosi yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril faqala haula'i alladhina yakuluna luhuman nasi wa yaqa'una adradahum rawahu Ahmad wa Muslim an Anas. Artine dawuh nalika ingsun yaiku Kanjeng Nabi Muhammad ya kedawuhan Mi'raj munggah ing mustawa dening pangeran ingsun ingkang maha mulya lan maha agung mongko ingsun liwati golongane menungso kang kuku-kukune sangka tembaga. Golongan mau padha ngrawuti raine lan dodone nuli ingsun dangu malaikat Jibril. Golongan mau sopo malaikat Jibril jawab podo golongan kala wau tiang-tiang ingkang sami nindak atau mangan dagingipun menungso atau ngraosi dateng tiang sanes ngrasani ya lan tiang-tiang ingkang sami ngelerong loro ing kemaluane ibun menungso. Jadi mesti gini ya. Ketika Kanjeng Nabi Mi'raj diutus Mi'raj munggah nang langit ketujuh sana. Beliau sempat melewati beberapa tempat. Termasuk tempat tersebut beliau menjumpai golongane wong sing kukune konde tembaga. Kukune konde tembaga. Lah kukune sing tembaga dia nyakari wajahnya. Apa? Garuk-garuki wajahnya dan dadanya. Kemudian baru Kanjeng Nabi tanglet marang malaikat Jibril. Golongan apa mereka itu kok sampai wajahnya dicakari dewi dengan kukune sing kok tembaga iku dengan dadane dicakari dewi. Sampai mau jenenge kuku kok tembaga mesti lak yo mloweh kabeh ya. Terus kemudian malaikat Jibril jawab, itu golongan orang-orang yang di dunia suka makan daging menungso. Dengan makna makan daging menungso itu senengane ngrasani kanca-kancane. Ya. Suka membicarakan keburukan-keburukan orang dengan harapan ini memang meremehkan. Ya. Itu namanya ghibah. Terus dengan golongan orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain dengan makna fitnah. Wong sing mengene ghibah dan fitnah, nanti dia akhirat nangge neraka dia itu akan seperti itu rupanya ya. Diparingi diparingi kuku kondeke tembaga terbuat dari tembaga, kemudian dia melakukan apa? Nyapik-nyapiki wajah dhewe dengan kukunya dan juga dadanya. Kimben lek wong sing penggaweane memfitnah dan juga menghibah. Penting ini ya. Ini peringatan bagi orang yang senangane menghibah. Dalam artian meremehkan, menjatuhkan, dalam artian islah pokoknya aibnya yang tidak baik-baik, apalagi ditambah-tambahi dan lain sebagainya, apalagi sampai menjatuhkan kehormatan di depan orang banyak dengan memfitnah, bahaya. Nih penting, saya kira itu bisa dipahami, hadis jelas ya. Lanjut hadis yang dari harful mim, hadis yang diawali dari huruf mim, hadis nomor 330.
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu al-Bukhari wal Muslim an Muawiyah. Hadis dari Muawiyah. Kanjeng Nabi dawuh, sapane wong dikarepaken oleh Allah dadi wong bagus ya, khairan, maka yufaqihu mongko Gusti Allah meruhaken ing wong mau ing dalam urusan agama. Yufaqihu fiddin, menjadi faham dalam urusan agama. Nah ini ya, jika memang ya Allah itu mengendaki orang itu jadi baik, mara mbek Gusti Allah didadekno wong sing faqih fiddin, orang yang begitu faham dengan agama. Lek wong Gusti Allah kate ngangkat derajate wong ku moro-moro dia diberi kefahaman agama. Mbuh dalannya gimana itu moro keifer kan. Mbuh moro dadi moro ngaji, belajar tambah pinter itu. Tak kasih cerita sedikit. Makna faqih itu adalah orang yang faham. Makanya ketika dijuluki, makanya ulama 4 madhab itu kan ahli fikih. Kudu sekedar ilmu fikih ya. Beliau 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang termasuk 4 madhab yang kita jadikan pedoman kita dalam mengikuti ajaran memahami Quran dan hadis ya. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, beliau itu kan julukannya ahlul fikih. Ahlul fikih ini kalau para ulama mengatakan bukan hanya sekedar ilmu fikih syariat saja, tapi beliau itu betul-betul tafaqquhu fiddin, betul-betul memahami tentang agama. Ya. Makanya makna ahlul fikih itu orang yang ahli betul tentang faham tentang agama. Nah, kemudian nyambung lagi di hadis ini bahwa ketika Allah itu menghendaki orang itu jadi baik, maka Allah akan menjadikan orang itu faham dengan agama. Nah, ini penting. Nah, sembuh jalan saya sampaikan tadi, sembuh jalannya bagaimana? Entah dia itu dengan proses belajar lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit cerita. Dalam riset siapapun ya, ilmu laduni itu tidak ada yang kalau urusan sesama manusia, tidak ada yang dalam artian moro-moro lap pinter itu tidak ada. Mesti ada proses, sedikit pun proses ya. Ini berdasarkan riset ya. Jadi wong duwe ilmu laduni mesti ada proses. Entah nyensewu, saya cerita Gus Dur saja. Gus Dur itu memang betul-betul punya laduni yang luar biasa. Tapi beliau pernah berproses. Secara zahirnya pernah proses tapi lebih cepat, ya. Lebih cepat. Mungkin beliau ngaji sedino hafal khatam kabeh sak kitab. Belajar cuma berapa detik baca kitab bukunya Israel hafal. Itu kelebihannya ya. Itu yang disebut dengan laduni. Mesti ada proses belajar mengajar, tapi itu hanya sekedar sebuah ya memang harus ada gitu ya, tapi rata-rata mesti gitu, tapi hasilnya itu jauh gitu loh ya, hasilnya itu jauh, itu namanya ilmu laduni ya. Wallah alam, kalau memang itu ya moro-moro jadi pinter itu wallah alam, mesti ada proses belajar, proses riyadhah dan lain sebagainya, dan baru Allah memberikan itu pasti ada. Nah begitu juga dengan ini, Allah juga akan memberikan hal seperti itu. Entah nanti model prosesnya seperti apa, wallahu a'lam ya. Mesti Allah prosesnya ya apa mau jadi moro tafaqquh fiddin, betul-betul faham dengan agama berarti. Nah, ini Allah mengendaki orang itu menjadi baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa saja yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan menjadikannya faham dengan ilmu agama. Insyaallah seperti itu. Insyaallah fahamnya seperti itu. Okay. Lanjutnya hadis nomor 331. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man yasara 'alal mu'sirin yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah.
artine dawuh sapa wong kang nutupi ing celane atau aibnya orang wong Islam, mongko Gusti Allah tentu nutupi ing celane wong mau ing dalam dunya lan akhirat. Lan sapane wong kang gawe gampang ing ngatasi wong miskin, mongko Gusti Allah bakal gawe gampang ing wong mau ing dalam dunya lan akhirat. Dene Gusti Allah tetep mintulungi maring kawulane selagine kawula mau gelem mitulungi maring sedulure. Nah, iki hadis jadi hadis dalam bersosial dan bermasyarakat. Ngeten. Barang siapa itu mau menjaga, menutupi aibnya seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Lek kepingin bahasane bahasa Jawa, lek kepingin gak di sini-sini wong, ojo ngisin-ngisin wong. Nah, itu memang itu tembung wong Jawa. Sebenarnya tendensinya ya ini ya. Man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aibnya seseorang, maka dia akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Nah, saya tak cerita ya. Jadi ingat, aib kita itu akan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, nantinya penak nggak terlalu ya. Di akhirat nanti ketika kita banyak maksiat, ya, misalnya kita maksiat karena kita tahu menutupi aibnya orang sering kita tutupi, maka Allah akan menutupi hal itu. Mbak itu lek nang akhirat itu ketika ada diumumno, awakmu tahu ini, misalnya gitu ya, tahu melakukan hal ini, isine iku ya lipat-lipat ganda rasane di dunya. Ya, wong hadis sakmu didelok sak kancanan di dunya nek rasane wis ya. Bisa tahu maksiat sing elek sing gak ada isin tersebar kabeh wong lho wisin mah. Tapi nanti di akhirat itu ya pasti seperti itu prosesnya ya. Tapi salah satu solusinya ya ini man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Nek kepingin kamu nanti dengan Allah aib kamu terjaga di dunia dan akhirat, maka jangan suka mengumbar aibnya orang lain. Gelmu nggih, yes kanggone aku bareng. Terus kemudian waman yasara 'alal muksirin yasara. Barang siapa mempermudah kepada orang yang kesulitan di dunia ya, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Nah ini cara ditimbal balik, janganlah suka mempersulit orang lain. Lek kepingin gak dipersulit. Cok ngengel wong liya, lek pengen gak dingel wong liya. Nah ini memang hadisnya ngoten. Jadi Gusti Allah itu memang kalau kamu betul-betul gampang mempermudah urusan wong, atau bisa dikatakan ini, lek ono wong kesulitan, muksirin itu orang yang kesulitan ya. Orang yang kesulitan. Jadi nulungi wong sing kesulitan, kamu membantu, bisa dikatakan dia, bantu supaya menjadi ringan dan mudah, maka Allah akan mempermudah dan menolong kamu. Makanya nulungi wong bakal Gusti Allah bantu nulungi awake dhewe. Lah yen kepengin sering nulungi wong bakal uripe ya ditulungi wong lek bahasa gitu ya. Padahal itu semuanya minallah kan ya. Semuanya kabeh kan narsani Gusti Allah. Mergo sampean gelem sering nulungi wong kesusahan, moko lek sampean susah ya bakal ditulungi Gusti Allah lewat wong. Lah ngoten ya. Jadi gitu. Terus kemudian Allah itu akan memberikan pertolongan kepada setiap hambanya selama dia mau menolong sesama manusia. Makanya sering tolong menolong ya. Sering tolong menolong wa ta'awuna ya. Saling tolong menolonglah kita kepada sesama. Tolong menolong. Ini dalam urusan kebaikan ya. Mane wa ta'awuna bil birri wa ta'awuna bil birri tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Terus janganlah kamu wala ta'awuna bil itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan kejahatan.
kan gitu nggih. Itu batas-batasnya. Pun salajengipun hadis kang nomor 332. Mansuila an ilmi fakatamahul jimma yaumal qiyamati bil lijamin minan nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Hurairah. Artine dawuh sapa wong kang ditakoni sangka urusan ilmu mongko wong mau gawe wadi utawa ngumpetaken ing ilmune mongko wong mau besok ing donya kiamat bakal di kendelene sangka geni neraka. Nah, ini penting ya. Jadi barang siapa ya ditanya tentang keilmuan atau pengetahuan apapun kok didelik, enggak diduduh, enggak memberikan penjelasan pada orang yang bertanya tentang keilmuan itu, maka di akhirat maka mbek Gusti Allah bakal di kendele atau didepne dibong ing jero neraka. Ini penting ya. Makanya saman sing enteng dalam urusan ilmu ya. Apalagi urusan ilmu agama, urusan ngadep nang ngarsane Gusti Allah. Ono wong sing takok kok gak ditutupi. Tapi ini bagaimana ilmu dia pengetahuan apapun ya. Bisa tidak hanya sekedar ilmu agama ya. Pengetahuan apapun ya. Misal sampean ana wong pun takok resepe sego goreng ya apa itu ilmu nih. Iku ilmu. Insyaallah enggak ngarentek ya. Enggak ngarentek. Iku wis jangan baca itu pengetahuan keilmuan monggo rezeki itu ya minallah. Tidak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim. Terus menawa hadis nomor 333. Man hadatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Rawahu Muslim As-Sumar bin Jundab. Artine dawuh sapa wong kang nyeritakaken hadis sangka ingsun. Mesti Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi. Kelawan hadis kang katon yen goroh mongko wong mau kelebu golongan salah sijine wong kang sing goroh. Jadi kadzibin ya, orang-orang yang suka bohong, enggak jujur. Nek ana wong kok nyakno hadis tidak sesuai dengan hadisnya Rasulullah atau menceritakan tentang Rasulullah yang tidak benar, maka itu termasuk golongan orang-orang yang bohong. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini saja nih hadis itu nyeritakno bahwa dulu itu banyak ya menceritakan tentang munculnya hadis palsu dan lain sebagainya. Memang sudah diprediksi akhirnya kan muncul ya hadis palsu, hadis dan lain sebagainya. Apalagi sangat bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi, dengan priantunya Rasulullah. Ini bahaya. Makanya kalau kita cerita tentang hadis atau mungkin riwayat tentang Rasulullah, ceritakan sesuai dengan apa yang kita pahami dari teks-teks yang betul-betul bisa kita jadikan rujukan yang terpercaya lah, ya. terpercaya. Biar kita tidak tergolong orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang pembohong. Nah, saya kira itu teman-teman, semoga-moga titik-titik dados manfaat. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tazurni tarfat aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabil asril alimi wa ruhi salli alaihi sallim. وافتح لنا فتحا مبينا ماددا وهب لنا علما لدون شرمدا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا بفتوح العارفين. الفاتحة.